coming down here, Mrs. Parr. What's this about? Has Dash done something wrong? He's a disruptive influence, and he openly mocks me in front of the class. He says. Look, I know it's you! He puts thumbtacks on my stool! You saw him do this? Well, not really. No, actually not. Oh, then how do you know it was him? I hit a camera. Yeah, and this time I've got him. See? You see? Oh, you don't see it? He moves! Right there! Wait! Right there! Right as I'm sitting down! I don't know how he does it. But there's no tack on my stool before he moves, and after he moves, there's a tack. Coincidence? I think not! Oke, dari video tadi dapat kita lihat bahwasannya ada seorang siswa yang bermasalah, lalu kemudian orang tuanya dipanggil dan situasinya mereka sedang bersama-sama di dalam ruang BK atau bimbingan konseling. Dan bimbingan konseling ini merupakan salah satu bagian dari manajemen peserta didik, yakni contohnya. Lalu sebenarnya kita akan membahas apa? Kita bakal membahas tentang manajemen peserta didik dan manajemen sarana dan prasarana sekolah. Baiklah, di sini aku akan menjelaskan penjelasan tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Yang pertama ada pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses pengaturan dan pelayanan terhadap siswa, mulai dari penerimaan, pembinaan, hingga kelulusan agar tujuan pendidikan tercapai secara efisien dan efektif. Kalian ingat gak sih waktu masuk pertama kali sekolah saat SMA atau SMP ada yang namanya MOS atau MPLS? Itu merupakan penerimaan dan itu adalah awal mula dari manajemen peserta didik hingga nantinya kalian lulus. Kemudian tujuan manajemen peserta didik. Yang pertama, mengatur kegiatan siswa secara tertib dan terencana. Yang kedua, mengembangkan potensi akademik dan non-akademik siswa. Jadi, bukan hanya tentang pembelajaran di kelas, tetapi juga pembelajaran atau kegiatan di luar kelas, seperti ekskul atau mengikuti perlombaan. Itu merupakan contoh dari non-akademik. Lalu, ada menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi, ketika kalian mendapatkan kelas yang kondusif, yang nyaman, dan damai untuk belajar, maka tujuan manajemen peserta didik bisa dikatakan sudah tercapai. Yang keempat, membantu siswa mencapai prestasi optimal. Berkaitan dengan pengembangan potensi akademik dan non-akademik tadi, manajemen peserta didik tujuannya supaya siswa itu dapat memaksimalkan kemampuan ataupun bakat minat di dalam dirinya, sehingga dapat menimbulkan prestasi. Lalu ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru PPDB, pendataan dan administrasi sekolah, pembinaan disiplin dan tata tertib, bimbingan dan konseling, pengembangan minat dan bakat, serta evaluasi dan kelulusan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengertian sarana dan prasarana sekolah. Sarana adalah alat yang digunakan langsung dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti buku, meja, kursi, komputer, proyektor, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada prasarana seperti fasilitas pendukung, tidak langsung kayak gedung sekolah, lapangan, perpustakaan, laboratorium, UKS, dan lain sebagainya. Lalu tujuan manajemen sarana dan prasarana itu apa aja sih? Yang pertama, menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Yang kedua, menunjang pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, menjaga agar fasilitas tetap layak pakai. Dan yang keempat, mengoptimalkan aset sekolah. Adapun hubungan manajemen peserta didik dan sarana prasarana, yang pertama, peserta didik membutuhkan sarana dan prasarana untuk belajar. Yang kedua, sarana prasarana yang baik mendukung kenyamanan siswa. Dan yang keduanya saling berkaitan dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Dampak manajemen yang baik terhadap kedua hal tersebut, yaitu yang pertama, proses pembelajaran akan berjalan lebih efektif. Yang kedua, disiplin siswa meningkat. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Dan yang keempat, prestasi akademik dan non-akademik siswa akan maksimal. Jadi, itu aja penjelasan dari aku. Sekian, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjain soal dan tulis komennya di bawah ya.